Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih di malam ini saya sudah hadir menemani kalian semua, sekedar berbincang-bincang, sekedar bercerita tentang hari ini. Kalau di daerah saya hari ini adalah hari terakhir ketupatan ya. Jadi semua acara itu hari ini hari terakhir untuk Lebaran. Karena pegon atau gerobak atau apa ya? Atau sapi, transportasi sapi itu masih ada di sini dan itu adalah acara penutupan buat acara Lebaran di tempat saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman. Saya bisa melaksanakan aktivitas dengan cepat dan bisa ketemu lagi dengan kalian dan saya bisa menyapa kalian semua dan terima kasih sekali kehadiran kalian di channel saya. Sekarang yang terbaru saya sudah punya TikTok ya. Jadi profilnya mungkin bisa dibagikan buat teman-teman. Jadi saya punya TikTok sendiri secara pribadi. NR, terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Jadi eh, Wahyu juga, selamat malam. Della Natasha, Wahyu, hari ini kamu nomor satu Wahyu ya. Dengarin nggak telat. Mbak Novi, Miss Kong, nggak pernah disapa loh Mbak Novi sampai lek tekone keri-keri ya nggak kesapa lek datangnya awal-awal pas ngabsen ya kesapa Mbak Novi. Jadi kalau pingin kesapa datang lebih awal. Mama Dewi, Dwi, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih sekali. Kita bersama-sama di sini saling menyapa dan sudah 11 orang yang sudah hadir di malam hari ini. Saya sangat senang sekali ya. Saya tuh nggak bisa mengungkapkan dalam kata-kata karena kehadiran saya itu ternyata ditunggu oleh kalian. Mbak Jumiati juga. Terima kasih Mbak Novi. Miss lama dah hadir ya. Hayura Songsoy hadir Miss. Di sini hujan. Iya katanya badai ya. Hati-hati kalian ya. Indar, malam Miss aku selalu padamu. Terima kasih Mbak Eni Susi hadir. Selamat malam. Ningsih sehat selalu. Ningsih terima kasih. Novi notis lambat masuk Miss. Ya udah nggak apa-apa. Jempol yang ketiga Mbak Is Susanti, selamat malam Miss, yang ditunggu dari tadi. Terima kasih. Alhamdulillah bisa on time saya Miss. Saya juga Alhamdulillah bisa on time. Mbak Eni Susi like nomor 4, Mama Dwi Alhamdulillah akhirnya disapa juga. Pasti kok. Kalau di awal-awal itu pasti kesapa. Mbak Eva, terima kasih. Biasanya Mbak Eva ini lek separuh kukut baru hadir. Mbak Binti Didi, terima kasih juga yang sudah hadir di malam hari ini. Jadi sebenarnya saya tuh masih ada bekas-bekas galau ditinggal Meme ya. Jadi terasa banget ditinggal. Tapi yang ternyata yang di sana saya nanya kamu bisa tidur nggak Me? Malah kesirep aku mama, rasa mikir aku jadi dan aduh dan dia belajarnya full banget ya Mbak ya dari pagi sampai siang. Siang itu ada waktu istirahat untuk sholat. Habis itu belajar lagi sampai asar ada waktu sholat. Habis itu break lagi sore tadi makan malam. Setelah makan malam selesai dia belajar lagi. Jadi Meme itu belajarnya full banget ya waktu ada di karantina itu jadi belajarnya full banget. Jadi saya masih ada rasa-rasa sedihnya karena saya secara pribadi itu tidak pernah ditinggal ya. Biasa saya meninggalkan mereka. Jadi terasa banget sedihnya ternyata ditinggal anak ya. Karena biasanya saya yang meninggalkan anak-anak saya. Mbak Is, terima kasih. Mbak Indar, Alhamdulillah bisa on time. Mbak Eni, Mbak Mama Dewi, Eva hadir juga. Binti Didi, Ani, Ni, Indar, Eva Teresa. Sekarang aku hadir cepat, Miss. Nah, Narsi Pesek, Indar, itulah hati seorang ibu, Miss. Ya, Mbak, saya nggak menyangka bahwa kalau ditinggal itu pedih sekali. Saya merasakan bagaimana kalian ditinggal oleh anak-anak kalian menikah atau seperti apa itu saya baru merasakan sebagai ibu ya. Kalau karena saya tidak pernah ditinggal ya, saya meninggalkan mereka. Jadi pedihnya ternyata dalam banget. Jadi saya baru merasakan karena saya tidak ada pengalaman ditinggal anak-anak saya. Jadi kayaknya bingung banget dan galau ya. Saya ada kesedihan tersendiri sebagai seorang ibu ya. Jadi tapi jangan bersedih hati Miss kan memang menuntut ilmu. Iya Mbak, saya nggak sedih cuman ada rasa kehilangan gitu loh. Ada rasa kehilangan tapi itulah yang dirasakan oleh kalian semua pastinya saat anak kalian sudah menikah dan dibawa suaminya atau dibawa oleh istrinya. Jadi saya merasakan itu. Mbak Narsi Pese, terima kasih.
Mbak Eva Teresa, jangan bersedih, nggak sedih Mbak Mama Duit. Iya Miss, sering ikut live tapi jarang disapa. Tapi nggak apa-apa, yang penting nyimak dan store jempol. Sabar Miss Asuti, malam Miss Prida Comel, terima kasih juga. Iya iya Mbak, saya bisa. Cuman saya ingin bilang bahwa memang itu sakit. Tapi mau gimana lagi? Dan Meme bilang, mah tahu nggak? Semua orang itu dianterin oleh keluarganya. Semua orang itu papa mamanya nganterin ke kampus dan sampai mereka tuh ditemani mah di kampus mah seperti ini seperti itu. Terus saya nanya sama Meme, emangnya kamu mau ditemenin? Kita ke Jakarta sekarang, dia bilang, enggak mah, nggak apa-apa. Saya sendiri mah. Jadi ya seperti itulah. Mbak Prida Comel, Naova Setia Astuti ditinggalkan sama meninggalkan itu lain Miss, aku juga dah pernah. Iya betul Mbak. Ria Natali, malam dari Singapura. Novi, Miss, jadi jaga kesehatan, mengharap bantuanmu, Miss. Ya, siap. Justru yang ditinggalkan yang merasa kehilangan, Miss. Betul-betul. Salah 3 hadir, Mbak Pri Wahyu. Eza Violet, Meme kemana, Miss? Meme ada di Jakarta, Mbak. Riana, Winarse, Sania, Titin Cantik, Jumiati Nasa, dan Meme bilang saingannya seluruh Indonesia, Mbak. Jadi Meme nggak tahu bisa masuk atau tidak, tapi dia optimis untuk belajar, ya saya harus ikhlaskan. Jadi saingannya seluruh Indonesia dan yang ditempuh oleh Meme adalah favoritnya Indonesia. Jadi ya mau nggak mau membiarkan dia bertarung dengan keadaan dan saya harus merelakan dia pergi sendiri gitu aja karena dia tidak mau ditemani. Mbak Riana, terima kasih. Mbak Winarsi Sania hadir juga, nggak telat Mbak, masih baru. Titin cantik, malam Miss Hongkong hujan terus, iya katanya suami saya karena suami saya lagi teleponan sama anak saya yang cowok. Jumiati Nasa, yang seperti ini pasti ada terasa kesedihan. Riana jempol yang ke-14, Aisyah cantik hadir. Ya Alhamdulillah Miss, Meme udah bisa mandiri, betul Mbak Merian Nurhayati, malam. Kartini masa kini, I love you, terima kasih. Mbak Penny, terima kasih, malam. Fatmawati selalu hadir. Mbak Siti Hamidah, jempol yang ke-18. Wahyu, semoga lolos dalam menganggapi cita-cita, terima kasih. Ramenmu, jadi itu FKUI ya Miss ya? Iya betul Mbak, tapi saya tidak bisa janji bahwa Meme bisa masuk di situ. Karena saingannya adalah seluruh Indonesia. Dan fakultas yang diambil favorit. Jadi Meme itu belum masuk universitas tersebut. Meme cuman ikut bimbingan alumni UI. Jadi Meme itu ikut bimbingan alumni UI. Seluruh Indonesia itu kebetulan ada 100 orang. Dan Meme termasuk yang 9 besar karena mengikuti jalur apa ya? Privat. Jadi di antara 100 orang itu Meme yang ikut jalur privat itu cuma 9 orang. Makanya saya nggak tahu anak saya bertempur seperti apa dan bagaimana. Jadi saya cuma bisa mendoakan saja. Mbak Erni, semoga Meme sukses. Terima kasih Mbak Eva Teresa. Hebat Meme, semoga sukses apa yang dicita-citakan. Daryl, malam juga. Eva Violet kuliah di UI yo Miss. Belum Mbak, masih ikut bimbingan saja. Jadi masih belum kuliah. Ikut bimbingan, nggak tahu bisa diterima atau enggak. Karena saingannya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Hari ini Meme bilang ada 100 orang yang ikut bimbingan alumni UI dan 9 orang yang private termasuk Meme. Jadi Meme ada 9 orang private. Jadi Mbak Juliana, Waalaikumsalam. Taiwan Malang hadir. Galeriku pulang libur Miss. Miss masih di jalan. Oke. Mbak Indar, Meme hatinya kuat Miss. Semoga Meme dimudahkan dan dilancarkan. Daryl Febrian jempol ke-21. Christine Ariza hadir Miss. Ketinggalan bar masuk Miss. Siska Dewi, selamat malam Miss Yuni. Terima kasih. Mbak Yuliana, jempol yang ke-23. Christine, jempol yang ke-25. Aliza Ariana, Pisces Girl, malam Miss, seharian Miss sehat selalu, terima kasih. Semoga Meme masuk dan diterima. Sirur, Isa Violet, insya Allah kita doakan semoga dimudahkan semua urusannya. Nana Q, like yang ke-26. Indah, yang terpenting sudah berusaha apapun hasilnya. Amin, betul Mbak Viedia, Ave, semangat buat Meme. Semoga Mbak Rame diberikan kelancaran dan diiringi doa oleh banyak orang. Semoga karma baik orang yang tuanya berbuah berkah untuk Meme. Amin. Mbak Sukmai, terima kasih. Mbak Penny, semoga Meme lolos. Iya Mbak, saya minta bantuan doanya karena
untuk menempuh itu sangat berat sekali. Mimi bilang saingannya ketat sekali, Mama. Dan orang kaya-kaya semua. Bisa dibilang Meme itu orang kampung banget saat ditanya sama dekannya ya. Oh kamu dari Jember ya? Dari SMA Negeri Jember ya? Meme jawab, bukan Pak, saya dari SMA Ambulu. Oh yang dari kampungnya kamu ya? Iya Pak, saya orang kampung. Wah, anak saya ditanyain kayak gitu. Wah, berani banget anak saya ngomong kayak gitu. Dan saat ditanyain, kamu terbang sendiri dari Jember? Iya Pak, saya terbang dari Banyuwangi sendiri. Yakin kamu sendiri? Iya. Jadi saya kayak berebes milih, anak saya benar-benar berjuang sendiri gitu loh. Dan ya saya cuma bisa doa aja buat dia karena ya saya tidak ingin siapapun mengganggu dia ya Mbak ya. Karena perjuangan dia sangat berat sekali sendiri di sana. Berangkat dari kampung untuk datang ke universitas favorit se-Indonesia, membutuhkan mental yang sangat kuat. Dan ya saya terharu sekali saat dekannya ngomong, asli orang kampung kamu ya? Iya Pak, saya orang kampung. Dengan sangat pedenya dia mengatakan bahwa iya saya orang kampung. Wah, saya bilang, pinter kamu Dok, kamu mengakui bahwa kamu orang kampung. Tidak perlu berlagak seperti orang kaya, tidak perlu berlagak seperti orang kota. Kamu harus semangat. Itu yang ingin saya sampaikan pada anak-anak saya. Jangan pernah malu kelihatan deso. Dan waktu naik lift di apartemennya itu dia nanya, kamu itu ya ikut bimbingan UI ya? Iya. Dari mana? Dari Jember. Biayanya berapa? Ditanyain gitu. Wah, kamu bedok banget ya Jawanya ya. Padahal yang lain-lain teman kamu nggak sejawa kamu. Kena lagi mentalnya. Saya bilang sama Meme, itu malah ciri khas Mama aja yang di Hong Kong tahunan. Mama aja tetap Jawa medok loh. Nggak usah malu. Mama tetap Madura medok loh. Meme bilang, iya Mah, saya semangat nggak usah khawatir. Jadi karena logatnya Meme medok banget ya Mbak ya. Jadi dia dia kelihatan banget. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma ingin menceritakan pada kalian bahwa anak saya sedang berjuang di luar sana dan perjuangan dia sangat tidak mudah untuk menaklukkan Jakarta. Jadi cuman selalu teleponan tiap malam setiap dia makan malam karena saat ini dia posisinya belajar Mbak. Jadi dia itu pagi, siang, sore, malam itu belajar total. Jadi dia itu di karantina nggak boleh keluar dari apartemen tersebut. Jadi ini saya sangat berterima kasih sekali ya karena ada jalur-jalur yang memberikan jalur pada Meme untuk bisa masuk di kampus tersebut, kampus favorit ya pastinya. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Saya nggak mau membahas Meme lagi karena ntar saya akan kebaperan. Bagaimanapun juga kami pulang ini rencananya ngerayu Meme, jemput Meme untuk pulang ke Hong Kong. Tapi ternyata Meme lebih memilih bertarung di Indonesia dengan kekuatan dia sendiri. Dia ingin membuktikan pada kami bahwa dia bisa. Walaupun dia orang kampung, dia berasal dari kampung, tapi dia mau berjuang dengan alasan karena saya orang kampung dan saya tidak ada keturunan mereka seperti mereka. Saya ingin membuktikan bahwa kalau saya tidak punya garis keturunan dokter, saya akan bisa jadi dokter. Ya, saya cuma bisa bilang seandainya kamu nggak diterima, kamu bisa ke Hong Kong kapanpun kamu mau. Jadi ya seperti itu ya Mbak ya ceritanya itu jadi sangat terharu dengan anak saya sendiri. Saya tidak mengatakan anak saya hebat, tapi anak saya saat ini sedang berjuang. Saya minta doanya, ya mungkin belum banyak yang hadir, tapi saya mohon doanya aja agar dia bisa menggapai cita-citanya. Kalaupun tidak diterima di UI, apakah Miss Juni akan kecewa? Kecewa pasti. Tapi itulah hidup dan perjuangan. Mungkin Tuhan ada rencana lain atas hidup Meme. Tapi saya percaya karena nyali dia yang besar itu ya Mbak ya, dengan tinggal di Jakarta seorang diri, sementara di anak kampung ya, dia sering ke Singapura, ke Malaysia, ataupun ke Hong Kong, tapi bukan berarti dia bisa tinggal di Jakarta walaupun sama-sama bahasa Indonesia, benar nggak? Yang mereka mandiri dan mereka berjuang dari nol sendiri. Yang saya ingin katakan adalah anak-anak saya itu berjuang sendiri, Mbak.
Kayak Koko Thomas, saya cuma buka jalan aja untuk buka agent. Selanjutnya dia sendiri yang melakukannya. Hari ini Meme saya cuma kasih tahu bagaimana caranya ikut bimbingan UI. Dia cari jalannya sendiri dan mereka mandiri semua. Saya sangat beruntung karena anak-anak saya mau belajar ya. Saya sangat beruntung memiliki mereka. Bagaimanapun juga apa ya? Selalu berdoa yang terbaik buat anak-anak kita. Begitu juga dengan kalian semua. Saya merasakan kepedihan sebagai seorang ibu saat seorang ibu dibentak anaknya itu saya merasakan banget ya bagaimana sakitnya walaupun secara pribadi saya itu belum pernah dibentak oleh Koko Thomas, saya belum pernah dibentak oleh Mimi. Tapi saat saya mendengar seorang anak memaki ibunya, membaca dari media sosial seorang ibu dibunuh oleh anaknya, saya sangat miris sekali ya. Karena tidak ada seorang ibu yang akan menyakiti anak-anaknya. Kalau seorang bapak menyakiti anaknya masih ada ya. Seorang bapak menyakiti anaknya masih ada. Karena saya pernah lihat seorang bapak melakukan bahkan memperkaos anaknya sendiri yang masih balita. Itu ada. Tapi seorang ibu tidak akan pernah menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Dan kenapa saya tuh sedih banget dengan salah satu artis yang anaknya mengatakan bahwa susu nemboe itu palsu, rai nemboe itu palsu, pantat nemboe itu palsu. Saya sangat miris sekali. Karena apa yang dilakukan oleh seorang artis tersebut perjuangannya khusus buat anaknya. Tapi setelah anaknya dibiayai miliaran ke luar negeri, malah tidak menyayangi ibunya, malah percaya dengan orang lain. Saya merasakan kesedihan artis tersebut ya. Mungkin dari kalian yang tidak punya anak, mungkin bilang, gitu aja nggak dimaafin. Stop, jangan menghakimi, karena kita belum pernah di level mereka. Kita tidak pernah ada di level mereka, makanya kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Oke? Membahas tentang menghakimi.